Masih di Indonesia Industry Outlook 2022, Fast and Brave, The Year of Tiger. Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book hasil riset 25 industri pasca pandemi dengan lebih dari 300 halaman. Caranya silahkan mengunjungi link bit.ly/EO-by-ebook atau bisa scan barcode yang tersedia di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi ketiga, masih di Indonesia Industry Outlook 2022 dengan tema The Comeback of Demand. Dengan pembicara Ibu Amelia Chandra, Marketing Director of PT Astra Daihatsu Motor, dan Ibu Marin Novita, Country Manager Rumah.com, serta akan dipandu oleh moderator Bapak Pung Purwanto, Editor-in-Chief Koran Sindo. Namun sebelumnya, mari kita saksikan video riset untuk industri, otomotif, dan properti. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri. Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macan ini. Berdasarkan hasil survei Inventor Alvara, sebagian besar responden, yaitu 79%, lebih memilih membeli rumah dibanding menyewa rumah. Mereka lebih menyukai rumah tapak meski terletak di pinggiran kota dibanding apartemen di pusat kota. Kedepannya, rumah berbasis EOT atau smart home lebih diminati terbukti dari hasil riset Inventor Alvara yang mengatakan bahwa 85,3% responden tertarik memilih pengembang yang menawarkan fitur-fitur smart home seperti smart lighting dan smart security. Kemudian, jika dibandingkan dengan digital monitoring Inventor Infosight, sentimen terhadap properti pun mengalami kenaikan, dengan topik kategori tertinggi terkait pembelian rumah. Sedangkan, di lain sisi, jika sebelumnya konsumen lebih confident menggunakan mobil pribadi selama pandemi, kini sebanyak 61,8% responden mengatakan sebaliknya, yaitu lebih tertarik menggunakan transportasi umum dibanding menggunakan mobil pribadi. Hal ini dikarenakan, terutama dengan semakin bagusnya fasilitas bus antar kota, dibarengi dengan menurunnya kasus COVID-19 beberapa bulan terakhir. Namun, jika dibanding dengan hasil digital monitoring Inventor Infosight terkait perbincangan pembelian mobil, di sosial media menunjukkan angka yang stabil, dengan tingkat emosi joy mengalami peningkatan. Lantas, bagaimana wajah industri properti dan otomotif di tahun macan ini? Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Kepada Bapak Pung Purwanto, Ibu Amelia Chandra, dan Ibu Marin Novita, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Pagi, Bu Amel. Pagi, Pak Pung. Pagi, Iya. Bu Amel. Pagi, Bu Marin. Pagi, Bu Marin. Tetap semangat semua dalam kondisi sehat, semoga. Baik, untuk sesi kali ini kita akan mengupas tentang tema yang terkait dengan industri otomotif dan properti yang tadi disebutkan dalam paparan video sebelumnya, bahwa ada sejumlah pergeseran perilaku atau pergeseran situasi yang membuat industri properti maupun otomotif akan harus melakukan semacam penyesuaian gitu. Nah, kita diberi waktu tidak lama, makanya ini langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Amel dulu ya, Ibu Amelia yang mewakili Marketing Director Daihatsu Astra Indonesia. Baik, silakan Bu Amel, bagaimana
tanggapan Ibu terhadap beberapa hasil riset dari Inventure dan Alvara yang menyebutkan ada sejumlah beberapa perubahan dari industri otomotif, terutama harapan misalnya soal PPNBM gitu ya, yang ternyata juga masih belum mampu mendongkrak penjualan mobil untuk tahun ini. Tapi kan ada harapan tahun ini setelah COVID menurun, kemudian ini agak naik lagi, tapi sejumlah ahli menyatakan bahwa Omikron tidak sedahsyat Delta. Mudah-mudahan puncaknya akan segera kita lalui. Bagaimana, Bu Amel, silahkan paparannya. Terima kasih Pak Pung, terima kasih. Ya. Saya hanya ingin menegaskan kalau tahun lalu pasar Ya. mobil Indonesia yang Recording in sekarang progress. karena PPKM ataupun karena kondisi pandemi, mereka lebih banyak di rumah dan tidak menghadiri kerumunan. Ini membuat industri otomotif pun harus menyesuaikan diri. Tetapi overall, karena pajak yang diberikan direlaksasi, industri otomotif bisa bergerak luar biasa tahun lalu. Ya. Berarti dengan 49% cukup signifikan ya, Bu ya? Luar Dengan biasa, perubahan. Pak. Ya. Artinya kalau nanti Omikron sudah kita lalui dan kemudian ekonomi kembali naik kembali, kemudian mobilitas kembali berjalan normal, akan meningkat lagi nih, Bu. Kira-kira begitu nggak, Bu? Ya, saya percaya pasar mobil Indonesia masih sangat menjanjikan. Ya. Karena kalau kita lihat dari kepemilikan mobil di Indonesia masih sangat kecil, Pak, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN ataupun negara maju. Masih banyak room untuk Indonesia pasar mobilnya berkembang. Ya. Oke. Kalau misalnya dikaitkan dengan ini, Bu, sekarang kan pasca pandemi ini kan orang lebih memilih untuk naik angkutan umum, yang ternyata angkutan umum di kota-kota besar juga sudah mulai baik. Apakah itu juga akan ada pengaruhnya terhadap penjualan mobil, Bu? Terutama untuk mobilitas di perkotaan, Bu. Pak, kalau kita melihat angkutan umum, dibilang Indonesia cukup baik, tentu masih kalah jauh dengan Jepang ataupun kalah jauh dengan negara-negara maju ya, Pak ya. Ya. Tapi coba bandingkan pasar mobil di Jepang sendiri dengan angkutan umum yang luar biasa baiknya, masih sangat tinggi, Pak. Setahun itu mereka bisa 4 kali, sekarang sekitar 4 jutaan ya. Ya. Kita sendiri pasarnya hanya 800-an, 4 kali lebih. Artinya angkutan umum bukan menjadi satu halangan untuk industri otomotif berkembang. Karena kepemilikan mobil tetap dibutuhkan, Pak. Ya. Berarti kalau jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya, Bu ya, kalau orang akan lebih banyak menggunakan angkutan umum gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan. Ya, oke, baik. Kalau misalnya ini, Bu, makin bagusnya infrastruktur Kalau Recording in ekonomi progress. berkembang, artinya GDP naik.
daya beli juga meningkat, pasar mobil akan naik, Pak. Ya. Itu nomor satu. Jadi infrastruktur mendukung iya, tetapi lebih related direct itu adalah daya beli dan dilihat dari GDP. Kedua adalah industri otomotif di Indonesia 70% itu berdasar dari kredit. Kalau di Daihatsu bahkan bisa 80%. Sehingga industri penumpang atau leasing yang sehat itu akan mendukung perkembangan industri otomotif. Leasing itu bisa sehat seperti apa? Pertama, itu adalah bunga. Bunganya harus bisa terjangkau, sehingga customer bisa membayar installment dengan biaya yang tidak memberatkan sekali buat mereka. Kalau industri leasing itu berkembang dengan baik, saya percaya industri otomotif juga akan berkembang dengan baik. Dua hal ini akan menjadi pendongkrak Recording in itu progress. di bulan Januari hanya 54.000. Ya. Jadi signifikan sekali naiknya dibandingkan dari tahun lalu. Ya. Oke. Dan kayaknya ini belum ada tren penyesuaian harga yang mungkin kembali normal lagi atau seperti apa nih pasar komoditi ini, Bu? Kayaknya masih ini ya. Masih lumayan lah, Pak. Masih banyak cuan lah untuk pemain komoditi lah. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih. Jadi saya catat ada beberapa poin yang mempengaruhi tingkat penjualan mobil seperti temanya yaitu comeback of demand. Dari Ibu Amel tadi ada insentif PPMM, kemudian yang paling signifikan adalah peningkatan daya beli masyarakat. Yang ini dipengaruhi oleh investasi oleh pemerintah, baik pembangunan yang sedang marak, dan ini juga punya efek yang luar biasa, dan mungkin yang terakhir adalah leasing. Leasing yaitu skema bunga yang cukup menarik. Itu ya Bu ya, kira-kira ya Bu ya, poinnya. Ya Pak Pung, terima kasih Pak Pung. Baik, 3 poin kita simpan dulu, kita beralih ke industri properti. Ibu Marinovita, selamat ketemu kembali Bu, countrymanagerrumah.com. Nah, Selamat ketemu Pak Pung. Ya, kira-kira seperti apa yang cukup signifikan di industri properti ini, Bu? Karena kalau nggak salah tahun lalu kita juga sudah bicara bagaimana tren pandemi yang membuat orang makin betah di rumah, sehingga ternyata orang masih ingin rumah tapak daripada apartemen. Nah, mungkin gimana dengan analisa ini dari rumah.com, Bu? Ya, terima kasih Pak Pung sudah diberikan kesempatan lagi nih rumah.com untuk sharing mengenai pandangan kita terkait dengan properti industri di Indonesia. Jadi kalau kita lihat Pak Pung ya, ada sedikit reflect di tahun 2021 kemarin, meskipun kita semua masih dalam masa pandemi, kita lihatnya pasar properti di Indonesia itu kita bisa bilang itu tahun yang cerah ya buat industri properti di Indonesia. Mungkin sedikit similar with industri otomotif ya, Pak Pung. Dukungan dari pemerintah itu sangat amat membantu ya, dari sisi industri properti ya, dari sisi seller dan dari sisi buyer ya, buyer dalam hal ini konsumen tentunya. Contohnya banyak hal yang dilakukan pemerintah tahun lalu ya Pak, di tahun 2021 itu ada PPN 0% gitu ya. Jadi kalau untuk pembelian rumah di bawah 2 miliar itu pembayaran PPN-nya 0%, tidak perlu bayar PPN. Dan ada juga kebijakan pemerintah di beberapa daerah yang memberlakukan BPHTB-nya juga 0%. Kan lumayan tuh Pak, BPHTB kan sekitar 5% ya angkanya gitu. Jadi itu juga sangat amat memotivasi ya, membantu konsumen untuk yang sudah siap secara keuangan untuk melakukan pembelian. Nah, kenapa tadi saya bilang tahun 2021 itu tahun yang cerah juga buat industri properti Indonesia?
memang it's tough ya Pak ya buat everyone ya. Maksudnya kita masih harus kerja di rumah, PPKM diperpanjang lagi, levelnya naik turun tuh ya Pak, 4, 3, 4 gitu, 2 gitu ya. Jadi tapi saya melihatnya dari sisi konsumen di Indonesia, dari sisi bisnis di Indonesia terutama terkait dengan properti, kita sudah mulai yang namanya terbiasa ya Pak gitu, karena mungkin kita disebut dengan new normal gitu ya. Semua yang sudah kita lakukan ini membentuk suatu kebiasaan baru gitu ya, karena memang semuanya kita dituntut untuk bisa kreatif, untuk bisa tentu bisa survive ya Pak, terutama dari sisi bisnis gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang seperti apa sih tahun 2022 nih dengan adanya pandemi, kita lihat ada beberapa memang perubahan perilaku Pak Pung ya gitu. Mungkin kita bilang bahasanya ada perubahan besar ya, ada mega shift. Semuanya memang balik lagi karena adanya tadi PPKM dan kita dipaksa untuk bisa bekerja di rumah, bisa belajar dari rumah, bisa berkreativitas dari rumah tentunya gitu ya. Yang pertama kita lihat dari sisi teknologi Pak Pung gitu ya. Nah dari teknologi kita lihat tahun 2021 angka pengguna internet di Indonesia itu udah mencapai 212 juta orang. Itu tahun 2021 itu sekitar 78% dari jumlah populasi di Indonesia. Gitu. Itu yang pertama dari si teknologi. Nah, balik lagi karena memang semuanya itu kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah gitu ya. Kayak misalnya bekerja pun kita udah banyak kan udah work from home atau ada juga yang hybrid gitu ya. Itu yang kita lihat banyak sekali shifting ya Pak dari kegiatan-kegiatan yang dulunya dilakukan offline sekarang dilakukan online. Balik lagi tentu memang untuk kesehatan kita semua ya Pak gitu ya. Jadi bagi konsumen yang memang sudah siap, kita lihat mereka banyak melakukan mendapatkan atau mencoba mencari informasi terkait rumah yang mau dibeli itu lewat online ya Pak. Jadi pertama lewat properti portal, yang kedua mereka juga lihat dari sosial media, mereka juga googling, mereka lihat ke website dari si developer atau si pengembang langsung. Dan dari rumah.com sendiri sebetulnya kita bisa lihat ya Pak, meskipun kita masih dalam masa pandemi, dari sisi pencarian di rumah.com itu naik 37% Pak di tahun 2021 kemarin Pak Pung. Jadi kita lihat meskipun kita masih dalam masa pandemi, untuk setiap properti seeker atau konsumen yang memang sudah siap melakukan pembelian itu tidak mudah tergoyahkan gitu ya Pak gitu ya. Buktinya trennya tetap pencariannya naik, mereka lebih memanfaatkan teknologi, dan yang terpenting kita juga ada yang namanya rumah.com Property Market Index Pak Pung gitu. Itu angkanya naik, indeks harganya naik. Indeks harganya itu naik di kuartal 3 kemarin Pak di angka 114,8, itu naik 3,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu dari sisi indeks harga. Dari indeks supply-nya itu berada di angka 191,1, itu naik 32% dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau kita lihat balik lagi kenapa saya bilang tahun 2021 meskipun kita masih dalam masa pandemi, itu adalah tahun yang cerah buat industri properti Indonesia tadi karena tadi Pak angka-angka yang tadi saya sebutkan itu seperti itu Pak Pung. Ya. Berarti kalau boleh disebut kebiasaan orang untuk menggunakan internet meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah.com dalam hal pencarian dan pembelian gitu ya, atau penyewaan juga? Kita melihatnya peningkatan dalam hal pencarian Pak untuk pembelian rumah ya Pak gitu. Ya, pencarian pembelian rumah melalui teknologi internet yang disediakan oleh salah satunya oleh rumah.com. Oke. Jadi kalau boleh saya sebut PPN 0% cukup berpengaruh dan membuat tahun 2021 sangat cerah bagi industri properti, dan kemudian pembebasan BPHTB ya, yang memang ini salah satu yang membuat orang agak berpikir-pikir untuk membeli rumah. Iya. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Pung? Silakan. Jadi, sebelum kita buka tanya jawab. Ya, yang tadi kan kita ngobrolin terkait tentang mega shift ya, perubahan perilaku dari konsumen. Yang pertama tadi dari sisi teknologi, mereka sekarang sudah banyak lebih memanfaatkan, lebih smart lagi Pak, memanfaatkan industri atau teknologi online ini ya, untuk bisa mendapatkan informasi tentang rumah yang dicari gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan teknologi, masih terkait dengan teknologi,
banyak sekali fitur-fitur juga yang bisa membantu ya Pak, untuk si property seeker bisa melihat sendiri project atau rumah yang mau dibeli. Jadi teknologinya bukan sekedar cuma lihat foto atau video Pak. Kita buat, mungkin Pak Pung sudah tahu ya Pak, kayak 360 tuh Pak. Jadi kita kayak benar-benar datang ke rumah itu, mau Langsung naik ya? tangga, iya Pak, gitu. Terus mau belok kiri ke dapur, balik lagi ke ruang tamu gitu. Jadi bisa maju, mundur, ke kanan, ke kiri. Jadi benar-benar kita seperti datang ke si rumah yang mau kita beli Pak gitu. Itu benar-benar teknologi yang benar-benar membuat property seeker atau konsumen seneng ya Pak, karena tadi ya seperti tidak perlu datang ke lokasi, tapi udah benar-benar seperti ada di lokasi di mana mereka mau beli rumah. Nah tadi terkait dengan teknologi Pak. Yang kedua kita lihat adalah perilaku konsumen ya. Tentu kita ngomong perubahan. Sekarang dari sisi property seeker, kalau mereka mau beli rumah itu benar-benar concern yang namanya sesuatu related dengan kesehatan Pak gitu ya. Jadi kayak mereka tadi kan Pak Pung juga sendiri mensajikan data ya, mereka lebih prefer landed sama apartemen sekarang ini ya dari si property seeker. Nah itu juga memang terkait dengan tadi Pak, lebih concern kesehatan, karena kalau di landed kan dalam pikiran mereka ada akses terbukanya banyak ya Pak gitu, terus lebih aman dari sisi kesehatan, terus mereka lebih prefer yang rumah-rumah ada tamannya gitu. Jadi banyak akses terbuka yang mengamankan dari sisi kesehatan. Dan mereka juga kalau terkait dengan perilaku konsumen ini, mereka prefer sekarang ini hunian yang tidak terlalu padat Pak Pung gitu. Ya, nah dan yang terakhir adalah terkait dengan perilaku konsumen yang berubah ini, sekarang ini kita lihat mereka suka yang namanya konsep DIY trend Pak gitu. Jadi DIY ini maksudnya mereka mau beli tapi mereka mau membangun rumah itu sendiri. Jadi desain sendiri, terus dibangun sendiri gitu. Jadi peminatannya sekarang lagi berimbang nih Pak, antara beli rumah, antara beli rumah yang udah jadi sama beli rumah mereka mau desain sendiri gitu. Nah itu juga sedang lagi happening sekarang ini Pak gitu. Nah yang terakhir Pak, yang terkait dengan perubahan pasar, kita lihat ya balik lagi ya, karena memang semuanya boleh hybrid kerjanya, boleh work from home. Jadi peminatan terhadap perumahan yang bukan di dalam kota ya Pak gitu ya. Yang di pinggir kota sekarang sudah mulai meningkat ya, karena tadi ya Pak, kita tidak perlu lokasi dekat kantor karena memang sudah boleh kerja di rumah kan Pak Pung gitu. Jadi sama harganya menarik, luas lahannya juga bagus, ada akses ke transportasi. Nah mereka willing tuh Pak untuk beli rumah tidak di kawasan di dalam kawasan kota ya Pak, tapi lebih ke arah pinggir-pinggir kota. Agak ke pinggiran. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Marin, sudah sangat baik. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab dengan peserta. Ini sudah ada pertanyaan ke Ibu Amelia dari Bayu Fortune Indonesia. Kalau PPNBM ditiadakan, langkah apa yang akan diambil oleh industri otomotif untuk menjaga agar angka penjualan tetap stabil? Silakan Bu Amel. Ya, terima kasih Pak Bayu. Pada dasarnya di bulan Januari kami sudah mendengar dari Pak Erlangga bahwa pemerintah akan tetap memberikan insentif, tetapi sekarang lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan peraturan yang baru, sebenarnya CO2 tax yang diberlakukan, pajak mobil itu naik antara 5% sampai 10%. Jadi kalau sebelumnya 10, sekarang 15% untuk pajaknya, PPNBM-nya. Nah, pemerintah memberikan dispensasi. Ada dua sebenarnya. Untuk yang LCGC sebenarnya naik 3%, tetapi harga yang di bawah 200 juta dengan kandungan lokal 80% akan mendapatkan 0% sampai dengan bulan Maret. Kemudian bertahap di di Q2, kuartal kedua itu diskonnya jadi bayarnya diskonnya 2%, harus bayar 1%. Begitu juga di kuartal 3 turun lagi. Diskonnya 1% lagi, dan akhirnya di kuartal 4 itu diskonnya menjadi normal. Nah, itu untuk LCGC, jadi tetap ada, sehingga customer tidak shock, ada stepping untuk price increase-nya, tidak langsung naik 3%. Untuk mobil yang non-LCGC, pemerintah juga memberikan dispensasi, kami sudah melihat dan peraturannya sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa mobil yang di bawah 250 juta
250 juta itu termasuk ongkos kirim ya Pak, sampai Papua misalnya gitu ya. Oh, oke. Nggak di Jakarta saja. Ya. Itu akan mendapatkan dispensasi sepanjang dia punya lokal kontennya 80%, kemudian 1.500 cc. Kalau yang lalu kan sampai 250 cc dapat ya, yang sekarang tidak dapat. Ya. Dan harganya di bawah 250 juta. Dispensasinya apa? Kalau pajaknya dengan CO2 tax yang baru 15%, maka mereka dapat keringanan di kuartal 1 itu 50%. Jadi pajaknya itu hanya bayar 7,5%. Kami bersyukur dengan adanya insentif ini walaupun tidak lebih besar dari tahun lalu, tetapi dengan adanya insentif, dengan adanya pertumbuhan daya beli, saya percaya industri otomotif masih akan naik karena kebutuhannya tetap ada. Mereka yang butuh mobil tetap akan membeli mobil karena insentif ini diberikan secara adil untuk seluruh brand, bukan hanya untuk brand tertentu. Jadi Pak Bayu, saya percaya sepanjang ada atau tidak adanya insentif dari pemerintah, kalau memang daya belinya ada, dan kalau memang leasingnya itu mendukung, industri otomotif Indonesia masih akan berkembang. Ya, baik. Berarti sudah ada skema ya Bu yang diberikan pemerintah, jadi tidak langsung dihilangkan gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang mungkin sudah dihitung, nanti pertumbuhan ekonominya juga akan, daya beli masyarakat juga akan ngikutin itu gitu. Jadi ketika begitu dinolkan lagi sudah major mapan gitu ya ininya. Berharap seperti itu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi tidak perlu pesimis. Mungkin tahun ini 2022 akan sangat baik. Bisa jadi akan kalau prediksi kan 2023 baru akan menyamai 2019 ya Bu ya, angka penjualan. Mungkin kalau dengan kondisi yang baik akan, iya. Gaikindo memperkirakan tahun ini memang belum sebagus 2019 Pak, masih 900-an Gaikindo. Karena di 2019 itu kan udah 1 jutaan ya. Ya, belum. Betul. Nanti 2023 kami percaya akan menjadi lebih naik lagi seperti 2019. Baik, karena tadi Ibu yakin bahwa pasar otomotif kita masih sangat besar. Betul. Oke, baik. Kita beralih ke Ibu Marin. Ini ada pertanyaan. Bagaimana nasib developer apartemen yang sudah punya rencana membangun banyak tower sebelum pandemi? Sementara tak sedikit orang yang sudah menginvestasikan dananya membeli apartemen. Sebenarnya edukasi seperti apa atau tips apa saja yang baik bagi konsumen sebelum membeli atau investasi apartemen atau rumah? Bagaimana developer menyiasati komitmen serah terima? Ini berarti pertanyaan berikutnya ya. Ada 2 pertanyaan. Yang tadi bagaimana sarannya untuk yang membeli apartemen atau rumah. Terus kemudian bagaimana developer menyiasati komitmen serah terima kunci misalnya. Di era pandemi ada beberapa developer yang mengalami molor pembangunan apartemen akibat pandemi. Ya, sudah jelas ya Bu Marin? Silakan. Jelas Pak Pung. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama ya Pak. Jadi bagaimana nih mensiasati untuk pembelian rumah ya, entah itu apartemen, entah itu landed gitu ya. Kalau saya rasa sih gini Bapak Ibu sekalian ya. Kita sebagai property seeker, saya rasa saya melihatnya juga sekarang ini dari sisi property seeker memang sudah lebih cermat ya Pak, sudah lebih pintar gitu ya. Dan mungkin Pak Pung juga ngerasa lah sekarang kalau kita mau apapun informasi itu ada di internet, ada di online ya Pak gitu ya. Ya kan, jadi dibanding dulu kita mau beli rumah ya pas 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu itu it's really hard gitu karena nggak ada di internet gitu ya Pak, kita harus ngulik sendiri lah gitu, nyari sendiri ya. Kan. Nah jadi kalau buat sedikit sharing aja, sedikit memberikan insight pada saat memang Bapak Ibu sudah siap membeli rumah, tentu we have to do our homework gitu ya. Maksudnya homework di sini adalah benar-benar cek semuanya gitu ya. Cek kredibilitas dari si developer gitu ya, apakah sudah berapa banyak sih proyek yang dibangun oleh si pengembang ini gitu ya. Yang kedua adalah sudah kerjasama dengan berapa bank gitu ya. Kalau menurut saya kan bank sangat hati-hati ya Pak ya, jadi
kalau misalnya memang banknya sudah kelihatan banyak, nah itu sudah mulai harusnya lebih lebih kredibel ya Pak si developernya, karena bank juga percaya untuk menjadi partnernya si developer ini. Nah kalau tidak kerja sama bank, nah itu hati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, harus memang si developer ini memang sudah ada kerjasama sama bank-bank yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya dan yang lainnya sih bisa dicari di online gitu. Jadi yang terutama sih kalau bisa dicari tahu apakah sudah melakukan pembangunan proyek sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya memang belum, nah ini juga cukup mesti dicari tahu lagi gitu, apakah si developer ini kredibel enough nggak gitu, duit kita nggak dibawa lari nggak nanti sama si pengembang gitu, karena kan kasihan juga ya dari teman-teman Bapak Ibu sudah benar-benar memberikan keuangannya gitu, tapi ternyata terjadi sesuatu yang kurang mengenakan gitu. Kalau saya sih saran ya Pak, cicil mending langsung, kalau sudah developer yang sudah ternama, mungkin ada beberapa pengembang yang menawarkan nyicil langsung ke pengembang, itu mungkin masih aman ya Pak. Tapi kalau misalnya developer yang tadi baru sekali bikin project gitu ya, terus ditawarkan untuk nyicil langsung ke developer, kalau saya sih tidak menyarankan Pak Pung gitu ya. Lebih baik nyicil, kalau nyicil ya udah resmi ke bank aja, ke KPR. Resmi gitu. Ke bank. Ya. Itu tipsnya ya. Ya. Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya Pak? Yang itu menyiasati serah terima ya. Serah terima, betul. Ya. Ya, jadi kalau memang sekarang ini sih memang peminat terkait dengan peminatan ya Pak, mungkin nambahin sedikit tadi keterangan yang tadi, memang sekarang ini banyak kan landed Pak, karena memang concern dari sisi property seeker-nya lebih ke arah kesehatan sih gitu ya. Jadi saya udah bilang juga banyak kolam terbuka gitu dibandingkan mungkin apartemen, jadi ada sedikit shifting lah di situ gitu ya. Terus, nah balik lagi kalau untuk dari sisi memastikan gitu ya kapan serah terima. Jadi ini saya berusaha untuk berbicara di tengah-tengah ya, rekan-rekan property developer juga teman-teman kami ya, teman-teman rumah.com. Jadi kalau kami melihatnya harus dari sisi property seeker-nya yang benar-benar memprotek diri mereka sendiri gitu ya. Nah, caranya dengan apa gitu? Kita juga mesti sedikit berempati ya, karena memang ini balik lagi masa yang sulit buat semua orang gitu ya. Mungkin juga dari sisi pengembang juga berusaha untuk muterin duitnya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang molor masih 3 sampai 6 bulan sih masih kalau kita ngelihatnya masih oke gitu ya, Pak. Jangan sampai mungkin sampai setahun gitu, lebih dari bulan. Nah, itu udah mulai harus dikejar gitu ya ke developernya gitu ya, supaya lebih on time lagi untuk delivery pembangunan. Tapi sebaiknya sih diprotek dari awal ya Pak. Kalau udah jadi masalah kan agak sulit ya Pak. Tapi kalau dari awal mungkin ada klausa-klausa yang memang dibaca tuh Pak, kerjasamanya gitu ya. Kalau memang gagal bangun, konsekuensinya apa gitu ya. Jadi kita juga tidak di tengah jalan menyesal gitu ya Pak. Udah terlanjur memberikan uang DP gitu ya untuk pembelian apartemen atau rumah. Kira-kira mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak Pung ya. Ya, siap. Intinya detail ya Bu ya. Lihat detail. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita memang terbatas, dan ini diskusi yang sangat menarik, dua industri yang lagi sangat optimis. Nah, mungkin untuk menutup session ini, saya minta Mbak Amelia menyampaikan closing statement, sekaligus bagaimana membangkitkan optimisme untuk industri otomotif Indonesia. Silakan Mbak Amelia. Terima kasih Pak Pung. Kami berterima kasih juga untuk pemerintah yang sudah mendukung industri otomotif dengan memberikan insentif yang langsung bisa dinikmati oleh pembeli mobil. Karena insentif ini berlakunya terbatas, saya berharap masyarakat Indonesia bisa menggunakan kesempatan ini membeli mobil dengan harga yang sangat spesial, terutama mereka yang memang membutuhkannya. Mari kesempatan yang diberikan pemerintah digunakan sebaik-baiknya sampai dengan kuartal 1. Berarti kuartal 1 ini kesempatan untuk masyarakat membeli mobil dengan insentif yang diberikan pemerintah ya Bu ya? Begitu Pak, terima kasih. Oke. Dari Bu Marin silakan, Bu Marin. Ya, terima kasih. Apa yang mau disampaikan untuk para pencari properti dan pegiat properti? Ya, jadi kalau kita lihat Pak, balik lagi sesuai dengan data rumah.com Property Market Index
dan rumah.com sentimen survei kami, kita lihat bahwa semakin orang bekerja di rumah, semakin tinggi peminatannya terhadap kepemilikan rumah gitu ya. Jadi dengan bekerja di rumah kita pengen suasana rumah yang nyaman gitu, kita bekerja dan juga mungkin buat anak-anak kita belajar gitu ya. Nah, di beberapa tahun ini dan terutama di tahun 2022 ini insentif yang diberikan sama pemerintah juga itu berlanjut Pak gitu ya. Mungkin DP-nya sekarang sudah bukan 0%, tapi DP-nya tetap harus, PPN-nya bukan 0%, tapi PPN-nya dibayar 50%. Tapi masih ada insentif gitu ya dari pemerintah, ada juga keringan BPHTB di beberapa daerah, ada juga DP yang 5% gitu ya dari beberapa developer tertentu, dan juga bank juga memberikan bunga yang super menarik, yang mungkin tidak didapatkan kalau memang kita tidak dalam masa pandemi. Jadi dan ini kita lihat juga tadi saya sudah sampaikan Pak, supply lagi banyak di market gitu ya. Jadi kita ngelihatnya ini adalah buyer's market sebetulnya. Opsinya lagi banyak, harga juga sangat menarik, promo lagi banyak. Jadi benar-benar dimanfaatkan oleh teman-teman konsumen yang memang sudah siap secara keuangan untuk melakukan pembelian rumahnya segera di tahun 2002 ini. Baik, terima kasih banyak Bu Marin. Jadi sama dengan pesannya dari Bu Amelia bahwa saat ini saatnya untuk membeli properti maupun membeli mobil gitu ya kira-kira ya, karena memang fasilitasnya lagi diberikan seluas-luasnya untuk masyarakat. Baik, ya luar biasa pembicara kita kali ini, sangat hebat-hebat Ibu Amel, Bu Marin, terima kasih. Semoga tetap sehat, selalu menginspirasi kita semua yang ada di sini. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain untuk event-event inspiratif lainnya. Baik, terima kasih banyak. Kita kasih opsi untuk dua pembicara kita. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Bagi salam sehat semua. Ya, jangan lupa sama-sama terima kasih. Jangan lupa saksikan untuk sesi berikutnya di Indonesia Industry Outlook 2022. Terima kasih. Waktu dan ruang saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan.